Di sini kita akan membahas tentang darah. Darah adalah jenis jaringan ikat terdiri atas sel-sel, eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Pergerakan konstan darah sewaktu mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar merata di dalam plasma. Darah adalah jaringan yang mengandung sel dan fragmen sel. Secara kolektif, sel-sel dan fragmen sel disebut elemen padat. Elemen padat pada darah adalah sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit, sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit, dan keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Bagian ini diproduksi di sumsum tulang merah yang dapat ditemukan di sebagian besar tulang anak, tetapi hanya dalam tulang tertentu pada orang dewasa. Sel dan fragmen sel tersuspensi dalam cairan yang disebut plasma. Oleh karena itu, darah diklasifikasikan sebagai jaringan ikat cair. Plasma. Jika sampel darah disentrifugasi, terlihat pada bagian teratas cairan berwarna kuning pucat, yang volumenya sekitar 55% dari volume total. Cairan tersebut dinamakan plasma. Plasma adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Sekitar 91% dari plasma adalah air. 8% dari plasma mengandung protein seperti albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen. 0,9% dari plasma yaitu mineral seperti natrium klorida, natrium bikarbonat, garam kalsium, fosfor, magnesium, dan besi, dan sisanya merupakan bahan organik sebesar 0,1% seperti glukosa, asam amino, kolesterol, hormon, enzim, oksigen, dan karbon dioksida. Gas terlarut dalam plasma adalah oksigen yang penting untuk metabolisme dan karbon dioksida yang merupakan produk sisa metabolisme. Plasma darah memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama, untuk mempertahankan tekanan koloid osmotik darah serta asam basa darah. Yang kedua, berperan dalam pembekuan darah oleh karena adanya unsur fibrinogen dan protrombin. Ketiga, mempunyai peranan dalam pertahanan tubuh oleh karena mengandung faktor imunoglobulin. Yang keempat, merupakan media sirkulasi elemen-elemen darah. Yang kelima, media transportasi bahan-bahan organik dan anorganik. Yang keenam, membagi protein yang diperlukan untuk pembentukan jaringan, menyegarkan cairan jaringan karena melalui cairan ini semua sel tubuh menerima makanannya. Yang keenam, membagi protein yang diperlukan untuk pembentukan jaringan, menyegarkan cairan jaringan karena melalui cairan ini semua sel tubuh menerima makanannya. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung, dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Selanjutnya eritrosit. Sel-sel darah yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Dalam darah, jumlah eritrosit sekitar 700 kali lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel darah putih dan 17 kali lebih banyak dari keping darah atau trombosit. Umur eritrosit pendek. Tanpa DNA dan RNA, eritrosit tidak dapat membentuk protein untuk memperbaiki sel, pertumbuhan, pembelahan, dan memperbaharui pasokan enzim. Usia eritrosit mampu bertahan selama 120 hari. Eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan yang di bagian tengah kedua sisinya mencekung atau bikonkav, dengan diameter sekitar 7,5 mikrometer. Bentuk bikonkav memberikan keuntungan yaitu menjadikan eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas bagi difusi oksigen dibandingkan dengan bentuk bulat datar dengan ukuran yang sama dan membuat pergerakan gas dalam dan keluar sel berlangsung lebih cepat. Selain itu, eritrosit juga bersifat fleksibel sehingga memungkinkan eritrosit berjalan melalui kapiler yang sempit dan berkelok-kelok untuk menyampaikan oksigen ke jaringan tanpa mengalami kerusakan. Diameter eritrosit dalam keadaan normal adalah 7,5-8 mikrometer, mampu mengalami deformasi pada saat melalui kapiler dan bahkan berdiameter 3 mikrometer.
Eritrosit tidak memiliki inti atau organel yang lain. Sepertiga isi eritrosit adalah hemoglobin atau pigmen merah. Kandungan hemoglobin dalam eritrosit inilah yang menjadikan darah berwarna merah. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang, terutama di tulang pendek, pipi, dan tak beraturan, tulang-tulang iga, dan sternum. Eritrosit memiliki dua fungsi utama, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke jaringan yang lain. Eritrosit juga mengangkat karbon dioksida dari jaringan untuk dibawa ke paru-paru. Pengangkutan gas dalam eritrosit dilakukan oleh hemoglobin. Leukosit atau sel darah putih berbeda dari eritrosit dalam hal struktur, jumlah maupun fungsinya. Ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit, berkisar 5-10 juta per milimeter darah, atau rata-rata 7 juta sel atau milimeter darah yang dinyatakan dengan 7.000 per milimeter kubik. Leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk setiap 700 eritrosit. Jumlah leukosit dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pertahanan yang selalu berubah-ubah. Terdapat 5 tipe leukosit, yaitu granulosit atau neutrofil, eosinofil, dan basofil, yang sifatnya polimorf fonuklear atau memiliki inti lebih dari satu lubus, dan granulosit atau monosit dan limfosit yang memiliki hanya satu lubus pada inti mononuklear. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil merupakan tipe leukosit yang jumlahnya paling banyak, sekitar 60-70% dari total leukosit. Kelompok sel ini dibedakan dengan kelompok sel yang lain dari struktur intinya yang memiliki 2-5 lubus. Neutrofil merupakan leukosit pertama yang merespon terhadap kerusakan jaringan. Yang kedua ada eosinofil. Jumlah eosinofil berkisar antara 2-4% dari seluruh leukosit. Sel ini ditandai dengan inti yang memiliki 2 lubus. Eosinofil merupakan sel motil yang meninggalkan sirkulasi untuk memasuki jaringan selama reaksi peradangan atau inflamasi. Yang ketiga ada basofil. Basofil mengandung butiran sitoplasma besar yang berwarna biru atau ungu dengan pewarnaan dasar. Jumlah basofil paling sedikit dibandingkan leukosit yang lain, yaitu hanya 0,5-1% dari seluruh leukosit. Yang keempat ada limfosit. Limfosit merupakan leukosit kecil, ukuran limfosit sedikit lebih besar dari eritrosit, dengan inti lebar dan sitoplasma yang sangat tipis. Jumlah limfosit adalah 20-25% dari seluruh leukosit. Yang kelima ada monosit. Monosit adalah leukosit terbesar dengan diameter 2 atau 3 kali diameter eritrosit. Monosit berjumlah sekitar 460 sel atau sekitar 3-8% dari jumlah seluruh leukosit. Inti besar dan terlihat jelas, sering berwarna violet dan biasanya berbentuk bulat telur, ginjal atau kapal kuda. Tidak seperti eritrosit, leukosit hanya beredar dalam waktu singkat dalam pembuluh darah sepanjang hidupnya. Leukosit bermigrasi melalui jaringan ikat dan jaringan padat tubuh, menggunakan aliran darah untuk berpindah dari satu organ ke organ lainnya, dan untuk menuju ke tempat yang mengalami infeksi atau cedera. Ketika leukosit beredar di sepanjang kapiler, leukosit dapat mendeteksi tanda kimia adanya kerusakan di sekitar jaringan. Jika masalah terdeteksi, leukosit meninggalkan aliran darah dan memasuki area yang mengalami kerusakan. Trombosit bukan merupakan sel utuh, tapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari sel luar suatu sel besar, berdiameter 60 mikrometer di sumsum tulang yang disebut megakaryosit. Trombosit terdiri dari sejumlah kecil sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Trombosit berbentuk cakram dan rata-rata berdiameter sekitar 3 mikrometer. Permukaan trombosit memiliki glikoprotein dan protein yang memungkinkan trombosit untuk menempel pada molekul lain, seperti kolagen dalam jaringan ikat.
Dalam setiap milimeter darah pada keadaan normal terdapat sekitar 250.000 trombosit, kisaran 150.000 sampai 350.000 per milimeter kubik. Trombosit tidak mempunyai inti, namun terdapat organel dan enzim sitosol untuk menghasilkan energi dan mensintesis produk sekretorik yang disimpan dalam granul. Trombosit mengandung aktin dan miosin dalam konsentrasi tinggi sehingga trombosit dapat berkontraksi. Trombosit memainkan peran penting dalam mencegah kehilangan darah dengan cara yang pertama yaitu membentuk keping atau butiran yang menutup lubang kecil di pembuluh darah, dan yang kedua yaitu merangsang dibentuknya konstruksi bekuan yang membantu menutup luka besar di pembuluh darah. Nah, setelah membahas darah, kita akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung, bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Peran organ ini sangat penting dalam sistem sirkulasi. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, arteri, kapiler, dan nadi. Arteri bertanggung jawab untuk mengalirkan darah dari jantung, sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Sedangkan nadi bertugas untuk mengalirkan darah dari kapiler kembali ke jantung. Arteri berfungsi sebagai jalur cepat, diameter besar, dan resistensi rendah. Aliran darah dari jantung ke jaringan dan sebagai reservoir tekanan menghasilkan gaya pendorong saat jantung relaksasi. Dinding aorta dan arteri tebal dan banyak mengandung jaringan elastin. Denyut dari pembuluh darah arteri ini terasa dan kalau terjadi luka maka darahnya mengucur deras, namun dinding pembuluh darah arteri ini kuat, tebal, dan elastis. Pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah vena adalah darah yang mengandung oksigen rendah atau tinggi karbon dioksida, kecuali pada pembuluh darah vena yang asalnya dari paru-paru. Dinding pembuluh darah vena ini tipis dan enggak elastis. Lalu, denyut pembuluh darah vena agak terasa dan kalau terjadi luka darahnya akan menetes. Selanjutnya, pembuluh kapiler merupakan bagian cabang yang ada pada ujung pembuluh arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis, dan berpori. Asal pembuluh darah ini adalah arteriol, atau cabang pembuluh darah kecil arteri, menuju ke venula atau cabang kecil yang mengumpulkan darah dari organ-organ ke pembuluh darah vena. Materi terakhir adalah tekanan darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil 2 ukuran dan biasanya diukur seperti berikut: 120 per 80 mmHg. Nomor atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistol. Nomor bawah 80 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan dan disebut tekanan diastol. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa.